Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyul ikhwah, a'azzana Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita melanjutkan mengkaji kitab Nida'atur Rahman li Ahlil Iman, panggilan-panggilan Allah Zat yang Maha Rahman untuk hamba-hambanya yang beriman, yaitu mengkaji ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kitab karya tulis Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, semoga Allah merahmatinya, semoga Allah menjaga kita semuanya. Masih kelanjutan di panggilan yang ke-43 tentang wajibnya adanya persaksian di dalam wasiat. Bahkan saksi juga disuruh untuk bersumpah. Separuh pembahasan telah kita kaji kemarin, yaitu pembahasan dari ayat yang Allah firmankan ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyah isnani dawa adl minkum au akharan min gharikum in antum daratum fil ardi fasabakum musibatul maut, sampai seterusnya ayat. Wahai orang yang beriman, persaksian yang ada di antara kalian ketika seseorang di antara kalian kedatangan kematian, di situ dia hendak berwasiat, saksinya adalah dua orang yang adil di antara kamu. Apabila kalian safar mencari orang semisal kamu nggak ada, maka boleh orang adil walau dari agama yang lain. Kemarin sudah kita kaji, sekarang kita masuk di halaman yang ke 113 dari pembahasan as-saniyah yang kedua. Perincian dari keterangan ayat yang berbunyi dzalik adna ayyatu bisyahadati ala wajhiha aw yakhafu an turadda aymanum ba'da aymanihim. Dzalika itu wasiat yang dipersaksikan, saksinya diambil sumpah supaya kokoh seperti itu. Ayat itu supaya mereka bisa mendatangi bisyahadati tentang persaksiannya ala wajhiha, pada arah yang semestinya. Apa yang menjadi rencana tujuan kelakon, sehingga tidak ada penyimpangan-penyimpangan, tidak ada salah duga, sehingga programnya sempurna. Itu hikmah ketika wasiat disaksikan, bahkan para saksi juga diambil sumpah supaya tepat sasaran, nggak ada penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan-penyelewengan, pembelokan dari wasiat yang ada. Au yakhafu, atau supaya takut. Saksi itu supaya agar takut.
antarota bahasanya akan ditolak aimanun sumpahnya ba'da aimani sesudah sumpah mereka. Artinya dengan diambil sumpah akhirnya dipercaya wong golek ngapusi kebongkar malah kewirangan. Kadung sumpah mosok ngapusi nganti konangan bayang ngisin-ngisini, tak jujur wae. Itu fungsinya untuk mengendalikan sehingga ketika ada potensi mau khianat bisa terkendali. Mungkin kan orang itu akan khianat, tapi ketika diambil saksi sumpahnya, malah ngati-tangi malah ngati-ngati. Itu hikmah kenapa butuh dipersaksikan bahkan ada sumpah. Bahwa kalau sampai sudah sumpah mau khianat nanti kebongkar, nanti jatuh martabatnya. Makanya akhirnya ngati-ngati. Maknanya ma syara'ahu ta'ala lakum, apa yang Allah Ta'ala syariatkan buat kamu. Kalau membuat syariat minal isyhad supaya dipersaksikan, wal aiman supaya saksinya bersumpah, ala syahadati ketika memberikan persaksian, wa qiyamu syahidain dan juga tegaknya dua saksi. Itu semua butuh untuk ditegakkan. Untuk apa? Lirati syahadatil murtab, untuk menghilangkan persaksian yang diragukan. Fima di dalam dua orang yang diambil saksinya, la siyama lebih-lebih idza darat ketika sudah muncul nampak jelas alamatu adami sidqiha, tanda tidak jujurnya. Itu berpotensi itu. Makanya diambil sumpah saksi akroba supaya lebih dekat ayasduka untuk bersikap jujur. Asud para saksi fi syahadatihima ketika keduanya memberikan persaksian, wa fi aimanan juga ketika mereka bersumpah. Sapi lek dicencang niku cara mengendalikan gampang mboten? Mboten. Ngalih cekel sikile terus pundi? Ngalih cekel sungune, ngalih cekel sikil burine, cekel buntute terus pundi kira-kira? Nah, lek tambangi kendalinya itu ke hidung, terkendali kan. Itu fungsi sumpah saksi begitu. Berikutnya wasinatu yang ketiga, wasalisatu yang ketiga, qaulu ta'ala au yakhafu an turata aymanum ba'da aymanihim. Supaya mereka itu takut sumpah sesudah sumpah nanti akan ditolak. Maknanya akroba idzon, dicencang, diikat dengan sumpah itu nanti akan mendekatkan juga ila ayakhafa usuhud, bahwasanya si saksi akan ada rasa takut antarada aimanuhum, sumpahnya akan ditolak idahum halafu, bila mereka itu mau bersumpah. Sumpah nanti mengkhianati ditolak, nanti ngisin-ngisini. Fahum lidzalika, maka akhirnya mereka dengan itu layak dipun, akhirnya enggak dusta. Kenapa kok enggak dusta? Khaufal fadhihati, karena khawatir diwelehni. Napa bahasa Indonesia diwelehni? Dibongkar borok-boroknya. Antal haqqahum, bahasanya apabila dibongkar boroknya itu akan menyusul kepada mereka bila memang itu terbukti ngisin-ngisini kang kadung sumpah jebule ngapeki. Itu hikmah saksi disumpah seperti itu untuk mengendalikan kejujurannya. Awas awakmu sumpah loh, wani dusta atas nama Allah ya. Resikonya abot loh. Kan ngeden-ngeden, akhirnya nanti bisa untuk menggiring. Maka sumpah seperti ini monggo silahkan, tapi aja nganti bakulan mek golek duit 1000 damel napa? Sumpah, itu nanti nggak ada berkahnya. Maku bangkia damel alat duduk nggih mecah watu 10 kilo terus pundi kira.
Ya ora pantes kan. Warabiatu yang keempat, qaulu ta'ala wattaqullah, supaya kamu takwa kepada Allah, jaga dirimu, jangan sampai kamu terkena murka Allah. Maka ingat, dosa-dosa jangan kamu langgar, perintah-perintah jangan kamu hianati, sebab nanti kamu akan berisiko berat. Jaga takwamu, jangan kamu langgar ketetapan hukum Allah. Maknanya khaufuhu, takutlah kalian kepada Allah, ayyuhal mu'minu, hai orang yang beriman. Fala takhruju, maka jangan sampai kalian keluar an taati, dari mentaati Allah, bitarki awamiri, dengan ditinggalkan perintahnya, abigis yani ma'asin, atau dengan menyelimutkan diri dalam bentuk kemaksiatan. Ojo nandangi kemaksiatan. Wasma'u, dan dengarlah. Maknanya matumarun, syariat yang kamu telah diperintah, rungokno syariat iki, wastajibu lillahi, dan ijabailah semata karena Allah di dalam mematuhi syariat ini. Wa min dzalika, dan diantara bentuk syariat yang telah ditetapkan, qabulu hadza taujih, dengan menerima arahan al-ilahi yang bersifat ketuhanan, fi wujul ishad, tentang wajibnya menyiapkan persaksian ala wasiat ketika wasiat, indal wafat, dan juga ketika orang itu mau mati. Penuhi peraturan ini, rungokno dengan cara penuhi peraturan ini, bukan ngrungokne tok, aku sekrungu, bukan begitu, tapi penuhi peraturan ini. Wa jawazu ishati ghairil muslim, dan bolehnya mengangkat saksi kepada yang bukan beragama Islam, fi halatin idami wujudil muslim, pada keadaan tidak tersedianya orang Islam, kama fi safar, sebagaimana ketika safar. Nggak gampang golek wong Islam, apalagi di daerah yang notabene mayoritas bukan Muslim, bukan pasar Muslim, orang Islam berdagang di sana, kan nggak gampang kan juga mencari pedagang atau orang-orang Islam. Akhirnya malah ya sembarangan. Asalkan itu adil, boleh untuk saksi semisal itu diambil dari orang yang tidak beragama Islam. Kenapa? Kondisinya memang terpaksa, kondisi safar. Nah iso ya boleh wong Islam dhisik dene panggah ra enak ya boleh. Suma in hasala raibun wasyakun, kemudian bila terjadi kecurigaan dan keraguan, fi syahadati, di dalam persaksian, enek gelagat mencurigakan, falyakum isnani dzawa adil, maka supaya berdiri dua orang yang punya nilai adil minkum di antara kamu, wa yaruddani, dan keduanya menolak asyhadata bi aiman, persaksikan dengan sumpah. Ini ketika mungkin sudah ketemu dengan keluarga, kasusnya begini-begini, ketika dicek kok mencurigakan, itu persaksiannya diambil alih boleh. Demi Allah kami ada kecurigaan, maka untuk itu kami ambil alih. Itu boleh. Kenapa? Mencurigakan. Wa in hasala aidan, bila terjadi duga ba'dal isyhad, setelah diambil persaksian, wal khalaf, dan sumpah, zuhuru alamati khianatin, gamblangnya tanda-tanda khianat. Lek dicurai getok saja diambil alih boleh. Bila sudah jelas-jelas khianat gimana? Ya lebih boleh untuk diambil alih. Wakat pun, dan pendustaan dan kedustaan, fisyadati, ketika memberikan persaksian, faliakum, maka supaya berdiri akhoron, dua yang lain, yarudani, keduanya menolak asyadata, kepada persaksian yang saksinya telah terbukti kebohongannya, wa yu'tiyani al-haqqa al-matluba, dan supaya keduanya menyerahkan hak yang dituntut.
Berikutnya wal khamisatu yang kelima tentang qaul ta'ala wallahu la yahdil qaumal fasikin, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang fasik. Fasik itu keluar dari ketaatan, maksiat, wis ngerti nggak oleh tapi sengaja dilanggar, berarti keluar dari ketaatan. Dan itu banyak. Piye to wong Islam ngerti wajib poso ora posonya apa luwe ya ten ya jelas. Ya jelas poso wareg ya malah kon poso kabeh ngono. Panggah ra gelem wae. Itu namanya fasik, sedang keluar dari ketaatan. Nah, itu nanti kadar dosanya orang yang fasik keluar dari ketaatan itu macam-macam. Karena lemah iman, ya dosa gede tapi gak sampai murtad. Tapi apabila sampai menolak hukum Allah, oh poso penak-penak mangan udah takon keluwen renek. Ngono iki dia mengira kena, nanti bisa murtad. Kenapa? Sengaja juhud membangkang kepada syariat. Ya sama-sama fasik tapi nanti kadar dosanya beda. Fasike wong dablek kare fasike wong menentang itu nilainya kadar dosanya nanti bisa berbeda-beda. Makanya untuk memberikan ketetapan hukum ya harus diteliti dulu. Ini fasik sebatas dosa atau fasik menyebabkan murtad. Makanya kita tidak boleh sembrono, tidak boleh gegabah, ngati-ngati di dalam menetapkan sebuah nilai. Ila ma fi khairuhum, kepada apa yang di dalamnya kebaikan kepada mereka, wa salam dan keselamatan mereka, wa sa'adatuhum dan kebahagiaan mereka, wa kamalum dan kesempurnaan mereka. Berarti tidak dibimbing kepada perkara yang baik, tidak dibimbing kepada perkara yang mengandung keselamatan, tidak dibimbing kepada perkara yang mengandung kebahagiaan, tidak dibimbing kepada perkara yang mengandung kesempurnaannya apa? Fasik ya ora diwehi, nakal ora disangoni, ngoten nggih. Li'anna mukhabbasu anfusum, karena mereka itu merendahkan, khabis itu keji, mengejikan dirinya. Watanasu dan mengotori watanasuha mengotori jiwanya bidun dengan dosa-dosa, wal asam dan sama dzunub ismun sama dzambun ismun sama dosa. Allah ketahuilah fal nahdhar, supaya kita waspada al ghisya, sifat ghis itu fasik, enggak menunaikan tugas. Wawa dan dia maknanya fasik atau ghis adalah khurujun an taatillahi, keluar dari mentaati Allah, wa taati Rasul dan keluar dari mentaati Rasul. Itu ghis atau fasik, sama itu. Wa minafisi, di antara nilai sebuah kefasikan ma huwa kufrun, ada yang menyebabkan dia itu kafir. Wa minhu, di antara perbuatan fasik ma apa yang huwa dia itu min kabili, termasuk dosa gede, walaupun tidak kafir tapi dosa gede. Fawahisan juga keji, falanahdaru, maka supaya kita menjauhinya. Fasik dosa cilik atau fasik dosa gede. Kenapa? Dosa gede juga berasal dari yang cilik-cilik. Dimana kuluhu, semuanya perbuatan fasik gede atau cilik itu maniun min hidayatillahi ta'ala, menjadi penghalang dari hidayahnya Allah Ta'ala. Fasik itu menjadi penghalang, malah gak sida disangoni, gak sangoni pahala. Kenapa? Fasik kamu. Lek bangkong rasa ngoni, ngoten nggih kirang langkung nggih. Bahasa gampangnya. Itu untuk memudahkan pemahaman saja. Di mana al-abdu, seorang hamba, idza tawaghala, ketika dia itu sudah kadung kecebur, fisyar, pada dalam perbuatan jelek, wal fasad dan perbuatan rusak. Pomo nopo kendil diobori wonten ngesori ireng, apa jenenge nggih? Irenge nganti ngetel ngoten lho.
itu kecebur dalam kejelekan, kerusakan itu nganti nopo niku jenenge, keterlaluan begitu, tawagul. Yusbihu, jadilah dia ghaira ahlin, bukan orang yang pantas li thalabil hidayati, untuk mendapatkan hidayah. Wis jelas gamblang pembangkangannya, gak pantas mendapatkan hidayah. Mau lomba jelas kalah, gak dapat hadiah gitu. Lomba jelas kalah, jelas gak dapat hadiah. Jelas fasik, gak dapat hidayah. Demikian juga bitaubati, untuk dapat tobat juga nggak diberi. Kenapa? Karena sudah kadung kecanduan di dalam kemaksiatan wal istiqomati, dan juga nggak berhak mendapatkan istiqomah. Wa min sama, dari sanalah yahrumu, nanti akan jadi haram hidayatullah ta'ala, hidayahnya Allah ta'ala. Akhiran terakhir, ilaika, perhatikan olehmu ayyuhal qari, wahai pembaca, wal mustami'u, dan para pendengar, hadisatan, hadasat, peristiwa yang terjadi ala ati Rasulullah, di masa Nabi SAW, wa fiha nazalat, dan berkaitan peristiwa ini turunlah hadil ayatu, salah satu ayat yang ayat yang 3 ini. Fatamalha, perhatikan kisah berikut. Fainaha, maka sungguhnya kisah berikut ini tazitukum fahman, akan nambahi pemahaman, wa fiqhan, dan juga menambahi dalamnya ilmu fikih, wa ma'rifatan, dan nambahi semakin kenal, lima tadamanahu, terhadap apa yang mencakupnya, al ayatu, ayat-ayat, al karimatu, yang mulia, 3 ayat yang telah kita baca. Maka kisah berikut ketika kita selami nanti akan semakin memudahkan pemahaman ayat yang kita kaji. Yaitu kisahnya An-Tamim Ad-Dari qol bari'an nasu minha, secara umum manusia bersih, tidak kena ancaman 3 ayat di atas, karena mereka nggak terkena kasus saksi palsu. Ghairi wa gharaati ibni Bada, ternyata yang terkena kasus ini adalah saya dan Adi bin Bada. Rata-rata wong nggak kena kasus, tapi kasus ini menimpa kepada kami berdua. Apa kasusnya? Wah, karena ada keduanya, Nasraniyah ini semula beragama Nasoro, Tamim Ad-Dari dan Adi bin Bada ini dulunya itu agamane Nasoro. Yah talifani ilasam, keduanya meninggalkan kampung halaman safar menuju ke Syam qoblal Islam, sebelum masuk Islam. Fa'ataya as-Syama litijaratiha, keduanya datang ke Syam untuk dagang. Wa qadima alaihima, dan menyusul kepada keduanya maula libani Sahm, orang dulu budak milik Bani Sahm, sekarang sudah merdeka. Dengan kemerdekaannya dia akhirnya bebas untuk ngopeni awak. Kenapa? Nggak dikuasai lagi, karena bukan budak, karena jadi orang merdeka. Itu menyusul, berarti akhirnya malah grupe isine wong telu. Yuqalulahu Badil ibnu Abi Maryam, dikenal dengan nama Badil, anaknya Bu Maryam. Bitijarotin ma'ahu, dengan barang dagangan yang bersamanya ada jam. Jam niku napa? Al jam kaksun min dhahabin aw fiddah, pecok bahannya dari emas atau dari perak. Yuridu bihi al malika, yang ia inginkan dengannya kepada raja. Ini termasuk koleksi barang antik, pecok tapi bahannya emas. Kadang wong niku lek turah dhuwit koleksine barang-barang antik ngoten nggih. Nek temboke wonten napa niki kira-kira? Arit, pecok, petil tapi barangnya emas. Ini anak ceritane.
kadang jadi kebanggaan. Duit itu ora nggih koleksi barang-barang kuno, mungkin senada dengan itu. Wa aghla tijarati, itu barang dagangannya yang paling mahal. Famar itu akhirnya orang tadi sakit, fa'ausa ilaihima, lalu wasiat kepada keduanya. Apa wasiat yang dulure ya budale lunga dhewe lah nggih. Malah rombongane kanca loro jebule agone Nasara. Wis piye nek pancen boloku lunga wong kuwi, aku wasiat ya wong loro kuwi sing dadi saksi. Wa amarahuma ayyuballigha, dan ia memerintahkan kepada keduanya agar menyampaikan mataroka, harta warisannya ahlah. Wahai dua orang teman safarku, kayak aku kok ape mati, gajalane ngene iki, tulung ya. Aku lek nganti mati, barang dagang aku terno wehno keluar gaku, bahasa gampangnya begitu. Qala Tamim, falamma mata, akhirnya tatkala dia mati juga, akhadna dzalikal jam, kami ambil jam tadi, yaitu kapak berbahankan dari emas tadi. Fabi'nahu bi alfi dirhamin, tak dual regane 1000 dirham. Nisabe dirham niku pinten nggih? 200 dirham. Niku senilai 85 gram emas. Pinten sak grami? Ibu-ibu badhe boto kepengker mundhut anggen-anggen mboten? Piro regane gondele? Sak gram pinten nggih? Pak Muri mboten paham niki. Wah, apik tenanan nggih emase. Murni nggih. Campuran 70% ya paling 700, 500 ngaten nggih kira-kira nggih. Ya, lihat karatnya lah. Penak-penake ngomong nggih. Andaikan itu 500.000, berarti 85 gram ya 42.500.000. Nanti tinggal mengalihkan sajalah 700 ping 85 piro. Pamane 800 ping 85 apa 1 juta ya 85 juta ngaten nggih. Jadi nisabnya perak itu 200 dirham, setara dengan 85 gram emas. Berarti lek 1000 berarti 5 nisab. Taruhlah itu 50 juta ping 5 berarti 250 juta. Penak ngomong ngaten nggih. Rasa nggih kalkulator ngawang ben penak. 5 ping 5 250 ngaten nggih. 250 juta. 50 juta ping 5 niku maknanipun ngaten. Kami jual, berarti dapat amanat malah didol, dikhianati. Kingko laku mati terno nyang keluargaku ya, malah dientet didol. Waktu samna kami bagi ana wa Adi, saya bersama Adi. Nah ini kan potensi kan, potensi itu. Jadi saksi ternyata malah rajek mangan tanduran, dipercaya malah mengkhianati. Falama qadimna ila ahli, ketika kami pulang ketemu keluarganya, fatafa'na ilaihim ma kana mahu, kami serahkan kepada mereka apa yang kana ma'ana bersama kami. Pak, Bu, kami teman safar Pak Fulan di sana, beliau meninggal, pesan kepada kami supaya barangnya diantarkan pulang. Ini kami sudah pulang, barangnya saya serahkan. Wafaqatu aljam, mereka merasa kehilangan. Loh, kapak yang berbahan emas yang di mana? Fasa'aluna anhu, mereka tanya kepada kami tentangnya. Fakulna, kami katakan ma taroka ghairu hadza, dia tidak meninggalkan selain ini. Lha mboten wonten barang niku sing dipun titipne nggih namung niki. Wa ma tafa ilaina ghairuhu, dan dia tidak menyerahkan kepada kami selain barang-barang ini. Qala Tamim, berikutnya Tamim cerita, falamma aslamtu, akhirnya ketika saya masuk Islam, ba'da qudumi Rasulullah, setelah datangnya Rasulullah di Madinah, akhirnya dia masuk Islam. Ta'asam itu saya merasa dosa. Mindalika, dari peristiwa itu, ya Allah, di masa jahiliyah dulu saya khianat ya. Wong dititipin ngotornya malah didol, piye to? Merasa dosa.
Akhirnya fata itu saya datang ahlu kepada keluarganya, fa akhbartum saya kabarkan al khabar berita itu. Maaf Pak, Bu, kami dulu jahil, ketika kami masuk Islam ternyata kami merasa dosa. Barang yang dulu diteliti kata kami enggak ada, ternyata memang kami entit, ngoten nggih. Mirangka dosa kula tobat sameneika barangnya kula serahne niki. Wa tafatu ilm saya serahkan kepada mereka 500 dirhamin 500 dirham. Demikian juga wa akhbartum saya kabar kepada mereka anna inda sahibi sesungguhnya pada temanku juga mislaha. Jadi jumlah itu kami bagi berdua. Sekarang saya sadar saya melangkah duluan. Yang separuh masih ada di temanku, silahkan kau datangi dia. Akhirnya fawasabu mereka bergegas alaihi menuju kepadanya. Ketemu, fulan, betulkah begini ceritanya? Tuntut itu, balik no. Ternyata kasus ini pun juga ditangani Nabi SAW. Fa'amarohum maka memerintah kepada mereka an Nabi SAW ayastakhlifuhu, suruh sumpah. Lek nganti awakmu ditekoni orang ngendet saiki sumpau. Ngoten nggih. Lah kancamu ngaku jereke barang itu berada pada kamu. Lek ndang balekno tapi lek ora gelem balekne saiki sumpau demi Allah aku enggak ngentit. Ayo sumpau. Bima ya'dumu dengan apa yang terasa berat bihi dengannya ala ahli dini kepada orang yang punya agama. Fakhalapa akhirnya dia itu bersumpah demi Allah aku nggak ngentit. Ya bisa jadi dia itu memang belum beragama Islam, berarti wani sumpah palsu. Akhirnya berkaitan dengan sumpah palsu dia fanazalat ya ayyuhalladzina amanu. Berarti kalau begitu ini menuntut kamu sumpah palsu bisa, kenapa? Ada saksinya. Siapa saksinya? Rombongan berdua, yang satu akhirnya masuk Islam. Itu saksinya. Nah begitu, itu saksinya. Maka akhirnya keluarga mengambil alih. Demi Allah sumpahmu palsu, sekarang saya ambil alih, kembalikan. Bila tidak nanti bisa dituntut, kan begitu kan. Ila qauli sampai firmannya fayuqsimani billah, maka supaya keduanya yang mengambil alih itu supaya bersumpah demi Allah, la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima, sumpah kami lebih persaksian kami lebih benar daripada persaksian dia, karena dia sekarang pertama dicurigai, yang kedua betul-betul ada gejala karena si Taif masuk Islam dan ngaku. Faqama Amr ibnu al-As wa rajulun akhar, maka bertindak Amr bin As dan laki-laki yang lain, fa khalafa keduanya sumpah. Fanuziat al-khamsatu mi'atin, maka akhirnya dicabut, dirampas sing 500 dirham tadi dari Adi bin Bada. Kenapa? Pertama curiga, kedua ada saksi, akhirnya penuntut sumpah kemudian mengambil alih. Rawa at-Tirmidzi wa Ibnu Jarir wa dha'afa at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya dhaif, walahu syawaitu, di situ ternyata ada saksi-saksi, bahwa muwafiq lima tadhammanu al-ayah, ternyata isinya itu mencocoki dengan ayat. Alhamdulillah rabbil alamin, al-hadi ila as-siratal mustaqim, pujian milik Allah yang membimbing kepada jalan yang lurus, wassalamun al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu tadi kisahnya, semakin melengkapi, memudahkan pemahaman kepada ayat. Berikutnya kita masuk ke dalam rangkuman. Catat silakan, atum. Nah sebelumnya kita lihat macam-macam wasiat, termasuk wasiat itu tanda orang yang selamat. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Kemarin sudah kita bahas ya. Wong termasuk selamat itu supaya melaksanakan wasiat untuk menepati kebenaran, untuk bersabar. Dan macam-macam wasiat kemarin, diantara wasiat pemimpin rumah tangga kepada keluarganya. Itu wasiat artinya nasihat untuk mendidik
Wasiat punya makna dakwah, wasiat punya makna merubah kemungkaran, wasiat juga punya makna pesan-pesan terakhir ketika orang itu akan mati. Aku tak wasiat ya, aku tak pesen ya, aku tak ninggalake wekasan ya, gayane aku kok apa mati. Aku solek mati anu ngene bondoku sing kan nanti serahno dadi wakafku nyang masjid. Nah, apabila semisal itu cari saksi dan disumpah, tapi nanti ditulis surat ada bukti saksi yang kuat bermaterai, sehingga dengan begitu nanti akan lebih memudahkan. Makanya ditulis ada saksi, lah perlu nanti saksinya disumpah supaya jujur. Sekarang kita masuk pada pelajaran nomor 1. Ini jelas ada kaitan dengan yang kemarin. Kita gabungkan nanti supaya pemahamannya mudah. Nomor 1, faidah orang yang jadi saksi itu perlu disumpah. Faidah orang yang menjadi saksi itu perlu disumpah. A, B, kamu berdua tak ada sesi wasiat iki, kamu berdua saya sumpah. Nah itu faedahnya apa itu disumpah itu? 1 atau A, untuk menghilangkan keraguan. Akhirnya berani sumpah kan hilangkan ragunya kan ya. Semula ragu, sekarang sumpah, oh malah gak sido ragu. Faedah nomor 2, keluarga bisa mengambil alih. Keluarga bisa mengambil alih bila saksi jelas khianat. Keluarga bisa mengambil alih bila saksi jelas khianat. Juga dikokohkan pakai sumpah. Itu faedah kedua. Keluarga bisa mengambil alih bila saksi jelas khianat, juga dikuatkan pakai sumpah. Semisal mengatakan dengan bukti-bukti ini demi Allah saksi sumpah keluargaku ternyata bohong, untuk itu kami mengambil alih, demi Allah persaksian kami yang hak. Nah begitu. Itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, menghilangkan potensi akan berbohong. Menghilangkan potensi akan berbohong. Karena akan terbongkar borok-boroknya. Karena akan terbongkar kebohongan-kebohongannya. Pakai bahasa kebohongan boleh, borok ya boleh. Itu faedah ketiga, untuk menghilangkan potensi akan berbohong, karena akan dibongkar kedoknya, kebohongannya, borok-boroknya. Tetapi setidaknya ada 3 faedah kenapa saksi di dalam wasiat itu perlu disumpah. Ragu hilang ragu, jelas khianat segera diambil alih. Ketika akan berbohong malah mikir-mikir, aku sumpah ternyata ngapusi, waduh martabatku jatuh, akhirnya nggak berani berbohong. Makanya sumpah itu bisa jadi pengendali. Itu tadi pelajaran pertama. Berikutnya masuk pada pelajaran kedua. Setelah tahu peraturan, maka taatilah. Itulah ketakwaan. Kita ulang pelajaran nomor 2. Setelah tahu peraturan, tahu syariat agama, maka taatilah. Itulah ketakwaan. Titik.
Berarti petunjuk kepada kita, bila kita sudah belajar tahu hukum, jadi taati. Makanya setelah belajar tahu hukum, taat, itu namanya takwa. Napa tandane wong takwa? Taat peraturan. Jamaah ya jamaah, nutup aurat ya nutup aurat. Masa wis ngaji ra ngaji tingkah polahe padha wae, kan begitu kan. Dene wis ngaji ya ilmune ya tinggi, ya ditaati. Jangan bergaul bebas, nutup aurat, ngomong sing apik, jujur dan semisal. Itu takwa dengan cara taat. Itu tadi pelajaran nomor 2, termasuk di dalam wasiat, cari saksi dan disumpah, taati. Yang ketiga, hukum mengambil alih. Hukum mengambil alih dari persaksiannya para saksi. Hukum mengambil alih dari persaksiannya para saksi. Titik 2, 1, boleh karena saksi yang ada meragukan. Yang pertama boleh karena saksi yang ada meragukan. Yang B, wajib karena saksi-saksi terbukti khianat. Dan nomor 2, wajib karena saksi-saksi yang ada terbukti khianat. Titik. Itu tadi poin yang ketiga, yaitu hukum mengambil alih dari persaksiannya para saksi. Kamu berdua jadi saksi, mandat saya cabut, sekarang kamu berdua enggak saya jadikan saksi. Yang pertama, apabila orang berdua itu meragukan, maka diambil alih, itu boleh. Yang kedua, bila jelas-jelas khianat, itu wajib diambil alih. Itu tadi pelajaran ketiga. Berikutnya masuk pelajaran yang keempat. Fasik akan menutup hidayah dengan kadar masing-masing. Fasik akan menutup hidayah dengan kadar masing-masing. Fasik akan menutup hidayah dengan kadar masing-masing. Pengen golek hidayah ning fasik, angsal mboten? Gak bisa. Fasiknya cilik ya dihalangi hidayah kelasnya cilik. Fasiknya gede ya dihalangi dari hidayah kelasnya gede. Ya memang dosa itu menjadi penghalang kebaikan. Makanya jauhi sifat fasik. Kita perbanyak istighfar. Terakhir pelajaran yang kelima, jaga hidayah dengan ketaatan. Nomor 5, jaga hidayah dengan ketaatan. Titik. Saya pengen hidayahnya terjaga, ya jaga dengan ketaatan. Contohnya, wangi sholat khusyuk. Lek kamu menjaga dari dosa-dosa, seolah kau ya sholat iso khusyuk nih. Dia ingin khusyuk bersolat dosa, mungkin pada sholat sakit mboten khusyuk kira-kira. Angel terngiang pikirannya dengan dosa-dosa. Nyapa toh, kemungkinan khusyuk aku kok malah gerambiang. Makanya hidayah jaga dengan ketaatan. Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya Imam Waqi'. Karena menjumpai satu kesempatan ketika menjaga hafalan rada angel. Apa nasihat Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i? Jaga dirimu dari dosa-dosa. Itu menyebabkan wong semula apal lek dosa mali iso ilang apalane. Itu diantara dampak. Makanya jaga hidayah dengan apa?
ketaatan. Demikian yang kita kaji sore hari ini, satu tema kita kaji 2 pertemuan. Insyaallah tema berikutnya kita kaji mensul. Semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.